Dan anehnya, baru aja menyala sekitar 10 km. Seatbelt reminder itu malah mati begitu aja ketika udah mau nyampe rest area kilometer 97. Minggu Misteri, konten terbaru dari RC5 untuk menemani weekend kalian, di mana gue akan membahas hal-hal seputar misteri. Ingat ya, ini bukan Om Mama. Ada sebuah pepatah mengatakan, hati-hati di jalan. Yang di hati jangan jalan-jalan. Mungkin kalian semua udah pernah denger ya, ada di berbagai media maupun bisa jadi dari mulut ke mulut mengenai kisah-kisah horor dan berbagai ulasan tentang tol Cipularang. Jalur tol Cipularang mulai kilometer 90 hingga 100 menjadi area rawan kecelakaan yang patut diwaspadai. Mengapa jalur tersebut kerap memakan korban? Nah, di episode Minggu Misteri kali ini, gue akan membahas mengenai 5 cerita horor di tol Cipularang. Sebelum gue mulai, buat kalian yang punya pengalaman horor di sini juga, bisa banget sharing di kolom komentar. Siapa tahu bisa diundang di Om Mamat. Jangan lupa juga dukung terus karya-karya RC5 dengan cara subscribe, like, comment, share video ini sekarang juga. So, gue rasa langsung saja. Berikut adalah ceritanya. Tol Cipularang, Cikampek, Purwakarta, Padalarang. Sebenarnya udah direncanakan pembangunannya sejak tahun 1991. Tapi hingga tahun 1996, pembangunannya nggak kunjung-kunjung juga terlaksana. Padahal sebenarnya proyek ini tuh udah dapat izin buat pembangunannya. Setahun kemudian di tahun 97 kembali lagi proyek pembangunan ini gagal dikarenakan adanya krisis moneter. Barulah di tahun 2003 proyek pembangunan tol ini mulai berjalan, dan di tahun 2005 tol ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saking banyaknya cerita-cerita yang beredar mengenai tol Cipularang ini, ternyata kisah mengenai tol Cipularang ini udah pernah difilmin juga. Kilometer 97 adalah salah satunya. Kilometer 97 adalah sebuah film yang berdasarkan urban legend yang beredar di masyarakat Bandung dan juga Jakarta, di mana menceritakan seorang anak yang menghilang di kilometer 97 tol Cipularang. Film Kilometer 97 ini sendiri digarap oleh sutradara Joseph Purnomo. Mungkin ada dari kalian yang udah pernah dengar cerita ini atau bahkan udah pernah nonton filmnya juga. Masih inget sama film yang tadi gue bilang? Nah, film itu terinspirasi sama urban legend ini. Kisah ini dialami oleh sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak yang berusia 8 tahun. Pada saat itu mereka memutuskan untuk pergi liburan ke Bandung.
Akhirnya berangkatlah keluarga tersebut dari Jakarta pada malam Jumat. Ya kira-kira sekitar jam 9 malam lah. Keluarga tersebut melewati tol Cipularang. Dan ketika dalam perjalanan, tiba-tiba aja sang anak ini kebelet pipis. Berhentilah mobil keluarga itu dan keluarlah si anak ini buat nuntasin hajatnya. Gak lama anak itu kembali lagi ke mobil dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan ke Bandung. Tapi disinilah keanehan terjadi. Ketika sampai di Bandung, sang anak ini perilakunya malah jadi berubah. Dia kelihatan lebih diam, murung, dan rupanya tampak lebih pucat. Nak, kamu kok diam aja? Menyadari ada yang aneh sama anaknya ini, kedua orang tuanya pun memutuskan untuk kembali ke Jakarta pada hari Minggu. Dan ketika sedang melewati tol Cipularang sekitar jam 10 malam, lagi-lagi si anak ini minta turun buat pipis. Kurang lebih lokasinya samalah saat pergi kemarin. Setelah turun buat nuntasin hajat, anehnya si anak ini gak balik-balik lagi ke mobil. Bingung dong orang tuanya, kok lagi kencing bisa-bisanya malah hilang. Karena gak balik-balik juga, makanya orang tuanya panik dan langsung menghubungi petugas tol saat itu juga. Dan apa kalian tahu? Anak itu ketemu, tapi betapa kaget orang tuanya ketika petugas mengatakan kalau anak tersebut sudah berada di pos jaga tol Cipularang 2 hari sebelumnya. Jadi, yang ikut liburan ke Bandung itu anak siapa? Kisah ini dialami oleh seorang pria, sebut aja namanya Bambang. Pada malam itu, Bambang harus pulang ke Jakarta melewati tol Cipularang. Entah, sepertinya untuk keperluan yang agak mendesak. Saat sedang dalam perjalanan, mobil Bambang ini berada di jalur kanan, yang berarti sedang berada di jalur cepat. Hingga tiba-tiba aja dari arah belakang ada mobil yang ngedim-ngedim berkali-kali ke arah mobil Bambang. Karena emang di belakang mobilnya itu ngedim-ngedim terus, si Bambang pindahlah ke jalur kiri. Tapi anehnya mobil itu malah pindah juga ke jalur kiri dan lagi-lagi ngedim-ngedim juga. Mungkin karena kesel kali ya ngerasa dikerjain atau gimana, si Bambang ini gaspol lah kecepatan mobilnya supaya mobil yang di belakang ini nggak rese. Tapi lagi-lagi anehnya mobil yang di belakang itu mengikuti kecepatan dari mobil Bambang dan juga sambil ngedim-ngedim. Mungkin di sini si Bambang ini udah nyampe puncak kekesalan kali ya. Siapa sih nih dari tadi yang ngedim-ngedim bikin silau aja? Akhirnya ngintiplah tuh si Bambang ke kaca spion yang ada di tengah. Dan nggak pakai lama si Bambang langsung lihat lagi tuh jalanan yang ada di depannya. Dan ternyata di depannya itu udah ada buntut dari truk besar. Kira-kira jaraknya cuman beberapa ratus meter aja dari mobil si Bambang. Beruntung saat itu si Bambang langsung nginjek rem dan masih bisa selamat. Dan alangkah mengejutkannya ketika Bambang lihat ke belakang. Ternyata mobil tadi udah nggak ada. Pada saat itu bener-bener cuman ada mobilnya Bambang sama truk yang tadi. Di depannya gelap, bener-bener nggak ada mobil sama sekali. Lalu siapa yang ngedim-ngedim tadi? Mungkin banyak di antara kalian yang lagi nonton video ini sering pulang Jakarta-Bandung lewat tol Cipularang pas lagi libur weekend kerja. Seperti yang dialami oleh wanita ini, mungkin aja ini menjadi salah satu pengalaman yang tidak bisa dilupakan olehnya. Sebut saja namanya Ani. Dalam suatu waktu, Ani ini harus pulang pada malam hari menuju ke Bandung.
Makanya dia sewalah sebuah jasa travel. Tapi sialnya, pada malam itu, Ani adalah penumpang tunggal dari travel tersebut. Singkat cerita, berangkatlah mobil pada malam itu. Dan ketika lagi melewati tol Cipularang sekitar daerah Purwakarta jam 11 malam, tiba-tiba aja si Ani ini ngerasa suasana di dalam mobil itu jadi kayak nggak enak gitu, berubah mendadak. Keanehan semakin terjadi ketika sang supir travel ini tiba-tiba aja minta si Ani supaya banyak berdoa. Aneh nggak sih kalian ketika lagi naik travel gitu ya, tiba-tiba dalam perjalanan supirnya nyuruh kalian buat banyak berdoa. Dan gak lama kemudian, sang sopir pun menyuruh Ani agar tidak menoleh ke belakang. Entah karena penasaran atau gimana, Ani yang lagi duduk di bagian tengah ini pun menoleh ke belakang. Dan betapa kagetnya si Ani ketika di bangku belakang terdapat sosok wanita berbaju putih dengan wajahnya yang rusak. Well, adakah dari kalian yang mobilnya pernah ditumpangi seperti ini juga? Wanita ini membagikan kisahnya ketika melewati tol Cipularang sendirian. Sebut aja namanya Rika dan satu lagi Joni. Saat udah memasuki waktu maghrib di sekitar kilometer 80 sampai dengan 100, mobil yang dikendarain Rika sendirian tiba-tiba aja lampu indikator seatbeltnya menyala. Karena bingung, dia coba nelpon salah satu kerabatnya. Kok ini tiba-tiba ada lambang seatbelt reminder nyala ya di mobil? Ya kamu pakailah seatbeltnya kalau gitu. Lah, aku udah pakai seatbelt. Duh, kenapa ya? Rusak kali ya? Seatbelt remindernya yang nyala yang bagian mana? Yang di speedometer atau yang di tengah dashboard? Yang nyala yang di tengah. Jadi guys, lampu indikator seatbelt remindernya yang menyala itu menandakan ada penumpang di kursi yang depan. Joni juga sempat nanya sama Rika, lu bawa barang yang berat gak sih taruh di kursi samping lo? Karena emang beban yang cukup berat dapat menyalakan sensor lampu itu. Tapi di sini Rika ngejelasin kalau kursi di sampingnya itu bener-bener kosong. Nggak ada barang berat kayak yang dimaksud sama si Joni. Dan anehnya, baru aja menyala sekitar 10 km. Seatbelt reminder itu malah mati begitu aja ketika udah mau nyampe rest area kilometer 97. Well, kemungkinannya cuma dua. Sensornya yang bermasalah atau memang tiba-tiba aja ada yang numpang. Kisah ini dialami oleh seorang pria yang hendak pulang dari Majalengka ke Bandung. Libur akhir pekan ini dipakai oleh pria tersebut buat pulang ke rumah mertuanya. Dan gak terasa hari udah minggu aja nih, dimana besok hari Senin itu adalah hari kerja. Makanya pria ini mau gak mau harus pulang ke Bandung. Karena emang di Majalengka pada hari itu lagi banyak kegiatan, makanya pria ini baru bisa balik selepas sore hari. Singkat cerita, berangkatlah pria ini menuju salah satu jasa travel ke Bandung. Jadi guys, rute travel ini adalah Majalengka, lewat tol Cipali, tol Cipularang, baru deh keluar ke Bandung. Nah, saat lagi nunggu mobilnya, tiba-tiba aja agen travelnya bilang kayak gini. Punten Kang, mobilnya agak terlambat. Soalnya mobil dari Bandung macet, jadi kesininya juga terlambat. Singkat cerita, pria tersebut akhirnya baru berangkat sekitar jam 9 malam. Penumpang dari kendaraan tersebut gak terlalu penuh, dia sendiri duduk di kursi bagian tengah. Ketika melewati tol Cipali, entah kilometer berapa, tiba-tiba aja hujan turun cukup deras yang mengakibatkan
Jarak pandang itu jadi terbatas dan juga laju kendaraan yang melambat. Karena khawatir terjadi apa-apa, makanya pria itu memutuskan buat nggak tidur aja selama perjalanan itu. Sejak masuk tol Cipali, pria ini sebenarnya udah ngerasain hawa-hawa yang nggak enak gimana gitu, terutama dari bangku belakang. Karena emang bangku belakang itu kosong, nggak ada siapa-siapa. Tapi di sini dia masih mikir, ini baru tol Cipali, bakal lebih horor lagi nanti pas di tol Cipularang. Pikirnya saat itu. Begitu masuk tol Cipularang, pria itu juga masih khawatir karena memang jarak pandang yang masih terbatas karena kabut, juga gerimis, dan juga jalanan yang licin. Kurang lebih di kilometer 100 sebelum jembatan, pria ini melihat di bahu jalan sebelah kiri ada sosok perempuan yang lagi berdiri sendirian. Dengan busananya berwarna krem, mulai dari jilbabnya sampai bajunya. Wah, berani amat nih cewek malam-malam sendirian di sini, pikirnya saat itu. Dan saat itu juga dia berpikir kalau perempuan tersebut adalah penumpang dari bus yang baru aja turun. Tapi nggak lama pria ini baru sadar kalau di sekitar kilometer 100 itu, kanan kirinya itu adalah hutan. Ngapain amat cewek itu sendirian berdiri di situ, kiri kanannya hutan, malam-malam lagi. Keesokan paginya, karena pria itu masih penasaran, dia cek dong di Google. Dan ternyata benar. Samping kiri kanan kilometer 100 itu adalah hutan. Well, bisa aja sih itu manusia. Tapi tunggu dulu. Ngapain amat ya cewek sendirian malam-malam di jalan tol? Bagaimana menurut kalian? Komen aja di bawah. Mengapa jalur tersebut kerap memakan korban? Itu dia guys, Minggu Misteri episode 5, cerita horor di tol Cipularang. Ada nggak sih dari kalian yang udah pernah denger cerita-cerita tersebut? Ya intinya buat kalian yang besok-besok bakal lewat tol Cipularang, jangan lupa lebih hati-hati lagi dan baca-baca doa lah ya ketika lewat situ. Sebenarnya nggak hanya tol Cipularang aja sih, dimanapun kalian berada ketika lagi di jalan, alangkah baiknya lebih hati-hati lagi dan waspada. Ya semoga aja kalian yang nonton video pada kali ini dijauhin dari hal-hal kayak gitu. Gua rasa cukup demikian episode Minggu Misteri pada kali ini. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, share video ini sekarang juga. Gue Fajar Aditya, RJ5, undur diri. Ciao!